Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Amanda Chus. Amanda, apa kabar? Baik, Kak. Gimana? Waktu itu pulang dari menembus mata batin, baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik aja. Nggak ada kejadian-kejadian aneh Nggak ya? ada kejadian aneh. Cuman jadi parno. Kenapa parnonya? Apa yang kamu takutin? Pas pulang dari sini, kayaknya 2-3 hari kalau ke kamar mandi minta ditemenin deh. Apa yang dirasain sampai minta ditemenin? Karena yang waktu bintang tamu yang pertama itu kan yang katanya suka sama aku. Nah itu kebayang-bayang. Oh, Jadinya iya. aku parno sendiri. Tapi setelah itu nggak ada kejadian-kejadian aneh Nggak. lagi? Ada pengalaman-pengalaman mistis setelah itu? Paling itu syuting-syuting kemarin, ada beberapa syuting lagi. Kenapa? Ada kejadian apa? Nggak, aku nggak lihat lagi. Nggak, Oke. cuman pas lagi di tempat make up itu ada barang jatuh padahal nggak ada siapa-siapa. Cuma aku sama asisten aja. Mungkin nggak itu angin gitu? Nggak mungkin kan di dalam dalam tenda, di dalam ruangan. Yang jatuh apa? Botol mineral, Botol air mineral yang botol jatuh. air mineral yang ada isinya. Jadi nggak mungkin ketiup angin Kalau bisa jatuh nggak, dong? makanya itu dia Terus? langsung minta sama panitia aku mau di mobil. Gitu. Tapi nggak ada yang ikut kan ke mobil ya? Nggak ada, Oke, mudah-mudahan nggak ada yang ikut juga malam hari ini ke studio ya. Dan mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Kita akan segera bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku sebagai istri muda dan sering mendapatkan perlakuan kasar dari istri pertama suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ranti. Selamat malam Ibu Ranti. Malam. Apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Menceritakan semua tentang cerita saya, mau pahit dari pahit sampai saya rasakan hingga saya datang ke orang pinter untuk mencari jalan yang terbaik. Bagaimana awal ceritanya? Awal ceritanya sih saya merasa diri saya memang posisi saya salah sebagai seorang istri kedua ya. Terus di dalam posisi saya gimana ya, saya pernah merasa dendam gitu. Rasa dendam saya, andai kata istri tua saya itu datang menyerang saya dengan sendiri, mungkin saya legowo, saya pasrah. Tapi dia datang dengan membawa orang. Oke, coba saya urut ceritanya dari awal ya. Jadi Ibu dendam, sakit hati, ada seseorang yang merupakan istri pertama dari suami Ibu. Iya. Ibu adalah istri kedua. Iya. Dan dia datang ke tempat Ibu dengan membawa orang. Iya. Oke, lalu? Dia menganiaya saya. Waktu itu posisi saya sendiri di rumah, suami saya lagi keluar daerah gitu. Memang posisi suami saat pagi itu di rumah saya. Terus dia berangkat, dengan pagi dia berangkat, bilang sama saya, kamu jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, kamu ngomong ke tetangga, katanya gitu. Suami Ibu bilang kayak gitu? Sampai dia ninggalin uang untuk selama seminggu dia berangkat keluar daerah gitu. Terus sekitar jam 12 siang saya istirahat, tiba-tiba ada yang ketok pintu saya. Terus ngetok pintu itu dia nanya, saya kira itu karena saya pernah meminta kiriman dari mama. Waktu itu saya lagi hamil ya, meminta kiriman asinan dari mama. Saya kirain itu Kurir barang. Terus dia tanya, di sini rumahnya Ibu Pulan, katanya gitu. Oh iya, ada apa Pak? Saya gituin. Terus dia si laki-laki itu langsung siul dan memanggil
Nah habis itu si perempuan itu datang terus dia bilang gitu, kamu di sini persembunyian kamu ya sama suami saya. Saya bilang saya tidak bersembunyi, saya di sini ditempatkan sama suami kita. Saya bilang kayak gitu. Oke. Habis suami itu, kita. Habis Jadi itu, artinya ibu sebagai istri muda tahu kalau suami ibu punya istri pertama. iya tahu. Setelah itu saya bilang, ibu kita sama-sama satu suami, daripada didengarin orang, ibu masuk aja ke sini. Saya malu sama tetangga karena di sini saya baik sama tetangga, saya gituin. Karena saya di sini bermasyarakat. Akhirnya saya si perempuan itu nggak ada ngomong apa, dia menyerang saya terus laki-laki itu memegang saya sehingga saya tidak bisa membela diri. Perempuan itu mukulin saya sampai menjambak-jambak rambut saya. Cuman hanya satu hal yang saya ingat dari kata pesan suami saya, kalau andai kata suatu hari dia datang menyerang kamu, jangan kamu lawan. Saya bilang iya, saya hanya itu. Cuman karena dia udah menendangi saya, posisi saya lagi hamil. Berapa orang waktu itu? Satu orang laki-laki. Oke, itu orang tuh datang berdua ya. Setelah itu saya dipukuli, rambut saya hampir segempal di tangan dia. Saya bilang kalau emang saya sudah naas, saya pasrah gitu. Terus tiba-tiba salah satu tetangga saya mendengar kok ada suara teriakan di rumah sebelah. Oke. Nah habis itu tetangga saya yang itu datang teriak-teriak, kamu ngapain nyerangin rumah orang, istri orang. Dia teriak juga perempuan itu, dia ngambil suami saya. Akhirnya dia datang Pak RT, terus diambil sampai baju-baju suami saya yang di rumah saya itu diambil semua sama dia. Tapi saya pasrah, yang namanya baju bisa kita beli, tapi diri saya mungkin harus saya selamatkan. Terus saya tutup pintu, saya telepon suami saya, Pak kamu sibuk enggak? Komentarnya apa begitu tahu cerita ini? Saya langsung disuruh cari perlindungan dulu karena suami saya nggak ada di situ, baru pagi berangkat. Lalu kemudian Anda kemana? Saya bersembunyi di tempat teman saya. Dalam keadaan saya pendarahan gitu ya, darah saya keluar. Terus saya merasa tidak nyaman dengan di rumah teman saya itu. Saya telepon lagi suami saya, Pak, saya tidak mau di sini nanti keluarga saya tahu saya mendapat seperti ini. Saya nggak mau nanti yang namanya mulut kan bisa terbang kemana-mana. Berniat saya nginap di hotel aja, saya tunggu kamu pulang. Ya udah kamu ke hotel. Akhirnya waktu itu ibu nginap di sebuah hotel, lalu kemudian? Nah, saya tunggu suami saya besok langsung pulang. Gitu. Terus suami saya pulang. Besoknya pulang, ketemu dengan ibu? Ketemu dengan lalu? saya, terus saya tanya sama dia, Pak, sebelum ini terlambat, saya nggak apa-apa kamu ceraikan. Lalu tanggapan suami ibu? Tapi saya tidak mau menceraikan kamu. Oke, ibu singkat cerita, mohon maaf, apa yang ibu lakukan? Kata suami saya tidak bisa mengatur dia. Kamu laporinlah ke polisi. Oke, jadi melapor akan penganiayaan? Iya, penganiayaan. Baik, sekarang kondisinya seperti apa antara ibu, suami ibu, dan istri pertama? Saya tetap masih bersama dia ya, sama suami saya. Walaupun setiap hari saya dapat hinaan dan caci maki, tapi saya pasrah aja, saya hanya mengikuti suami saya, gitu aja. Oke, baik. Tapi tujuan itu ibu? Yang tadi kan pendarahan, tapi kandungannya nggak apa-apa? Saya sampai sekarang saya belum bisa hamil, sudah mau jalan 10 tahun. Mau jalan 9 tahun lah. Oh, gara-gara itu? Pokoknya ya kayak gitulah. Baik. Oh, berarti waktu itu keguguran? Tapi posisi saya menikah dengan suami juga bukan gadis. Saya juga punya anak satu. Oke, Ibu Ranti, tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya satu hal ingin menyampaikan, memang rasa sakit itu, rasa sakit di hati saya untuk dianiaya saya itu ada. Tapi tujuan saya bukan seperti yang dianggap saya pelakor gimana, bukan. Saya nggak mengharapkan harta dari suami saya. Cuman saya ke sini biar dia tahu saya ini seperti ini, gitu loh. Dan saya meminta dia itu jangan lagi mencaci maki dan menghina saya terus.
Kesini saya hanya meminta sama Mas Roy, dan saya pernah diguna-guna juga sama istri tua saya. Sampai ini saya kegagalan semua. Jadi ibu tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk melepas pengaruh guna-guna dari istri pertama sang suami ya? Tapi saya pernah merasakan malam waktu itu dicekek sama suami saya. Dicekek sama suami, jadi ibu mencurigai suami juga kena pengaruh guna-guna dari istri pertamanya. Oke, baik. Mudah-mudahan ibu bisa benar-benar terlepas dari semuanya itu, kalaupun memang benar-benar ada ya. Kami akan ajak Ibu Ranti untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ranti, terlahir tanggal 10 Oktober 1983. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang cerdas dan berpikiran tajam. Namun, dia seringkali bersikap aneh dan rentan mengalami kegagalan berumah tangga. Saya melihat banyak sekali kekerasan di kehidupan Ranti. Di balik tubuhnya yang lemah, tersimpan kekuatan untuk menyakiti lawan mainnya. Tragedi yang ia alami disebabkan oleh rasa sakit yang ia timbulkan sendiri. Saya melihat sosok kakek tua yang menjaga tubuh Ranti. Banyak keriputnya, tetapi menyeramkan sekali. Ya. Memegang tongkat dan jalannya diseret. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya Amanda. Ranti, tanggal 10 bulan 10 1983. Iya. Ranti adalah seorang istri muda tapi mendapatkan penganiayaan dari istri pertama suaminya. Waktu itu sampai waktu hamil ya, tepatnya dianiaya, sempat lapor ke polisi dan dicurigai istri pertama mengirimkan guna-guna ke Ranti dan juga ke suaminya ya. Sempat suami mencekek Ranti. Makanya malam hari ini tujuan datang ke Menembus Mata Batin untuk melepaskan dan membebaskan Ranti dari pengaruh-pengaruh itu ya. Dan ingin hidupnya baik-baik aja bersama suami dan juga istri pertamanya. Iya. Oke, gimana Roy tanggapan kamu Roy? Tanggapan saya, entah kenapa tiba-tiba saya lihat Ranti lemah sekali dalam bidang kesehatan. Apakah memang ini ada hubungannya dengan guna-guna sang istri tua, atau memang ini adalah penyakit? Di bagian mana rapuh kesehatannya Roy? Di bagian organ inti wanita. Oke. Saat ini masih ada gangguan di bagian organ kewanitaan Mbak Ranti, Ibu Ranti? Tapi kadang yang saya rasakan, kalau saya berhubungan dengan suami saya merasa ada kejanggalan, kayak merasa ketakutan, saya kayaknya gimana ya. Tapi tetap saya ngelawan. Saya lawan biar ibaratnya yang namanya saya seorang istri, saya harus menyanggupi kebutuhan suami saya daripada suami saya jajan di luar. Itu yang saya ingin. Tapi kan status kamu kan sakit gitu. Nanti suami ketularan dong. Penyakitnya